Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Sorry banget ya, baru sempet upload lagi karena channel ini juga jarang keurus ya teman-teman. Karena beberapa hari ini rame grup saya ya, karena akun TikTok saya banyak yang mampir juga ke channel saya. Maka dari itu saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah melempar pertanyaannya di grup saya ya. Yang belum join grup silahkan join, ada di bio channel ini ya teman-teman. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita jawabin satu persatu ya pertanyaan dari teman-teman kita. Yang pertama yaitu konten apa yang mudah. Kalau teman-teman tanya konten apa yang mudah, sebenarnya banyak guys. Contoh nih, saya kasih contoh nih yang paling ngetrend saat ini yaitu seperti ini nih, mainan ya. Mainan-mainan kayak gini itu proses pembuatannya mudah ya. Terus targetnya itu kan anak-anak kecil gitu ya. Jadi lebih simpel pembuatannya, nggak terlalu memikirkan editing. Thumbnail juga sederhana saja, nggak perlu mikir pusing-pusing ya. Ini termasuk yang mudah kalau teman-teman pertanyaannya seperti itu ya. Ada juga yang seperti mencari mainan seperti itu teman-teman ya. Kayak gini nih. Nah, mencari mainan seperti ini kan mudah pembuatannya ya. Teman-teman bisa amati, tiru dan modifikasi nih. Kayak mencari mainan seperti ini. Kalau nggak punya anak kecil atau nggak punya adik kecil gitu, teman-teman ya bisa modal lah beli mainan dulu gitu ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya guys. Bisa kopas konten luar, misalkan dari TikTok atau video short? Sebenarnya udah pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya, yang mana saya lupa. Nah, yang ini nih teman-teman ya. Nah, videonya yang ini saya sudah pernah sharing di situ pengalaman keponakan saya sendiri. Sebenarnya keponakan saya itu kan belum main di YouTube Short awalnya ya. Dia hanya main di TikTok saja. Kemudian stok videonya di dalam akun TikToknya itu banyak sekali. Setelah kemunculan video short atau YouTube short, dia re-upload satu persatu ya teman-teman. Re-upload satu persatu, kemudian ternyata aman. Tapi perlu diingat, re-uploadnya itu tanpa watermark ya. Kalau ada watermark, udah pasti nggak bakal dapat bonus short atau nggak bakal bisa dimonetisasi sih teman-teman ya. Jadi itu keponakan saya re-upload dari akunnya sendiri, kemudian tanpa watermark, dan hasilnya dia juga mendapatkan bonus juga ya. Masih rutin mendapatkan bonus dari short itu sendiri. Karena monetisasi untuk video short kan berlaku 2023 ya teman-teman. Jadi saat ini masih dapat bonus. Saya sendiri juga sudah pernah beberapa kali mendapatkan bonus dari video short ya teman-teman. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu harus konsisten. Betul. Kalau di awal-awal ya teman-teman, untuk awal-awal kalau bisa satu hari itu minimal upload satu lah paling tidak. Dan itu teman-teman lakukan setiap hari ya. Setiap hari kalian lakukan, tidak menutup kemungkinan pasti nanti ada satu video yang meledak ya. Saya udah pernah buktikan sendiri, saya juga praktek ya. Di video saya yang mana itu saya share ya. Nah, kalau nggak salah yang ini nih. Yang ini saya share hasil praktek saya ya. Sampai-sampai saya pernah mendapatkan real time itu dalam 48 jam. Hari terakhir itu sampai 7 juta teman-teman. Itu ya salah satunya karena konsisten ya. Saya waktu itu awal-awal memang sangat ngebut banget teman-teman. Saya sehari upload 5 video. 5 video saya rutin setiap hari sampai kalau nggak salah 2 bulan, selama 2 bulan. Sampai subscribe-nya itu hampir 200.000 lah sekarang. Dan sekarang saya udah agak nyantai ya. Pertanyaan selanjutnya, lebih baik buat channel baru untuk short atau tidak? Kalau menurut saya lebih baik baru teman-teman ya. Tapi nggak tahu lagi menurut pendapat teman-teman yang lain yang sudah berpengalaman juga, mau dicampur atau disendirikan
dengan video panjang atau tidak itu mungkin beda pendapat ya, pastilah. Kalau menurut saya sendiri itu kayaknya dipisah aja deh teman-teman. Karena rata-rata yang dicampur itu video shortnya viewernya banyak, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu bahkan ya. Ketika upload video panjang, maka yang terjadi adalah video panjangnya itu selalu sepi. Nggak tahu juga ya, kecuali kalau memang kita sudah agak terkenal gitulah, pasti video panjang atau pendek tetap ditonton ya. Jadi menurut saya kalau belum punya personal branding atau belum terkenal banget, lebih baik dipisah sih ya. Terserah mau dipakai atau enggak, saran saya pokoknya menurut saya itu. Oke. Selanjutnya pertanyaannya adalah, jika sudah eligible ya untuk dimonetisasi, langkah selanjutnya dan persiapan apa yang harus dilakukan? Tinggal pengajuan ya. Kalau memang dirasa sudah memenuhi standar untuk mengajukan monetisasi, tinggal ajukan teman-teman. Masalah keputusan itu tergantung dari YouTube-nya ya. Yang jelas teman-teman harus sedikit-sedikit mengerti tentang aturan YouTube ya. Jadi untuk aturan YouTube nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi ya, teman-teman nanti bisa baca sendiri ya supaya lebih detail. Akan lebih baik jika teman-teman sebelum melakukan pengajuan baca dulu aturannya tadi yang sudah saya sebutkan ya, nanti di kolom deskripsi. Setelah itu teman-teman koreksi video-video teman-teman, apakah ada salah satu video yang melanggar. Jika ada, hapus dulu aja. Itu sih menurut saya. Walaupun viewernya banyak, ya mending kalau dirasa melanggar ya dihapus aja teman-teman. Tapi kalau masih ragu ini ngelanggar atau enggak, ya ajukan dulu aja. Yang penting teman-teman nggak kena teguran dulu lah, nggak pernah kena teguran ya. Pertanyaan selanjutnya, aplikasi dan tools apa aja yang dibutuhkan untuk membuat video review film atau buat cerita? Kalau untuk aplikasi atau tools ya teman-teman, kalau aplikasi teman-teman untuk editingnya bisa pakai banyak sih sebenarnya ya. Mungkin yang populer itu CapCut, kemudian KineMaster. Kalau nggak mau bayar ya pakai CapCut itu teman-teman ya. Udah cukup mumpuni sih fitur-fiturnya. Kalau untuk toolsnya ini tergantung kebutuhan juga. Misalkan teks mau diubah jadi suara itu teman-teman bisa cari namanya di Google, yaitu text to speech seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa pilih salah satunya nih ya. Saran saya teman-teman jangan yang pakai dari Google ya. Ini kan ada keterangannya nih. Text to speech dari cloud.google.com. Jangan pakai yang ini ya teman-teman. Cari yang di luar Google aja. Nah, misalkan ini Botika seperti ini, kemudian Prosa AI seperti ini. Nah, untuk cara penggunaannya teman-teman bisa lihat di kreator-kreator lain lah ya. Di sini saya hanya berbagi alurnya saja untuk pembuatannya ya. Jadi teman-teman bisa pakai prosa.ai. Ini untuk membuat teks menjadi suara, dan suaranya itu tidak seperti robot ya. Jadi kayak natural seperti manusia gitu ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, tips cara mendapat subscribe dan jam tayang cepat monetisasi. Kalau untuk cepat mendapatkan subscribe ya teman-teman atau jam tayang, itu sih tergantung dari performa channel teman-teman ya. Yang penting kita kembali lagi ke pertanyaan nomor 3 tadi, yaitu apakah harus konsisten? Tentu saja kita harus konsisten. Kalau udah konsisten setiap hari bisa upload misalkan minimal 1, atau paling tidak kalau sanggupnya seminggu 2 kali ya lakukan seminggu upload 2 kali setiap bulannya ya teman-teman. Setelah itu teman-teman tinggal menunggu saja. Hal yang harus dilakukan tinggal menunggu saja. Udah terserah YouTube mau diapain channel kalian itu ya, mau direkomendasikan kemana channel kalian. Nah, kemudian setelah ada salah satu video yang meledak misalkan, udah pasti nanti akan impactnya akan ke video yang lain juga teman-teman. Video yang lain akan ikut naik ya. Nah, selain dari konsisten, teman-teman harus juga perhatikan pasarnya atau target penontonnya. Misalkan channel saya kan ini nih, targetnya adalah ya para konten kreator atau youtuber yang baru memulai ya, atau bahkan yang sudah berjalan gitu. Jadi ini pasarnya atau targetnya termasuk kecil ya teman-teman. Kalau target penontonnya
kecil, ya otomatis view-nya juga nggak gede-gede amat lah ya, seperti itu. Hal itu juga sudah pernah dijelaskan sama senior kita yaitu Bang Dan Jesse ya, bahwa target penonton itu juga mempengaruhi rame atau tidaknya channel ya teman-teman. Misalkan channel anak-anak, nah itu kan targetnya luas banget tuh, bahkan sampai luar negeri gitu ya. Kalau channel saya seperti ini kan targetnya ya hanya minoritas saja lah teman-teman ya, hanya sekelompok kecil orang ya, bukan luas. Dan bahkan ini channel saya juga nggak bakal menjangkau orang luar negeri karena bahasanya juga bahasa Indonesia gitu ya. Kalau udah ada salah satu video yang meledak, udah dipastikan cepat teman-teman. Kalau mencapai 4000 jam tayang itu cepat sebenarnya ya. Bahkan subscribe kalau udah ada video yang meledak itu cepet banget. Apalagi bermain di video short ya, itu saat ini memang recommended sih, cepet banget teman-teman di video short itu. Oke, selanjutnya cara edit video sebelum post dan pakai app apa untuk editing. Oh, udah kita jawab tadi ya. Teman-teman bisa pakai, kalau aplikasi untuk HP bisa pakai KineMaster, CapCut atau VN ya. Itu yang menurut saya fiturnya cukup bagus ya. Kalau untuk komputer teman-teman bisa pakai Filmora karena tampilannya juga simple dan mudah digunakan. Kalau pakai Premiere Pro itu kan tampilannya kalau buat awam kayak terlalu rumit gitu ya, mending Filmora aja. Selanjutnya yaitu membuat soundtrack yang tidak kena hak cipta. Nah, kalau untuk membuat soundtrack ini teman-teman bisa pilih di sini, kan udah masuk ke YouTube Studio nih, soundtrack atau background ya, misalkan. Mungkin maksudnya gitu ya, soundtracknya buat background ya. Teman-teman bisa masuk ke sini nih, YouTube Studio, kemudian pilih di koleksi audio. Nah, ini udah dipastikan nggak bakal kena hak cipta atau kasus-kasus yang lain ya. Karena musik-musik yang ada di sini itu sudah memang disediakan sama YouTube-nya sendiri ya teman-teman. Setelah teman-teman play, di sini ada tombol play ya. Nanti teman-teman play aja. Misalkan musiknya cocok, teman-teman tinggal ini nih, ada tombol download di sini. Tombol unduhnya di sebelah kanan ini ya. Tinggal unduh, nanti akan masuk ke perangkat kalian. Gitu ya. Lalu kalian pakai untuk background. Seperti itu ya. Baik teman-teman, mungkin itu dulu ya yang bisa saya jawab di video kali ini mengenai pertanyaan dari teman-teman di grup. Untuk info yang lain teman-teman bisa cari saja ini judul atau info yang kalian butuhkan nanti ya. Cek aja satu-satu ya. Saya nggak maksa, kalau mau ditonton silahkan, nggak juga nggak apa-apa ya. Dan yang mau join grup silahkan cek di tentang channel nih, di tentang seperti ini. Kemudian ada nih tautan grup ya, tinggal masuk aja. Dan gratis tentunya. Terima kasih yang udah stay sampai akhir video. Jangan lupa like-nya jika kalian suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.